Nah, untuk kita ke ini mungkinnya sektor ya, sekaligus bahas sektor. Jadi Ya untuk boleh. sektor Sektoral sendiri, yang berjaya hari ini apa nih Mas? nah, Kalau kita bicara jadi kenaikan saham kenapa hari ini. sih marketnya strong sekali? Jadi kalau mau tahu aja, Finance nih ini pasti ini naik nih. ya itu dia betul sekali. Jadi Ya. finance-nya cukup menguat di posisi kedua ya. Jadi finance-nya menguat di posisi kedua. Nah ini ya, ini finance di posisi kedua. Ini yang pertama itu infrastruktur. Jadi Infra overall siapa secara sahamnya infra volume, Mas? hah? Infrastruktur yang naik siapa sahamnya? Posisi pertama kah? Posisi pertama ada GMFI. Siapa? GMFI, Garuda, 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 Oh, Garuda. Ya, ya, ya. Karena Garuda kemarin ininya, dibantu ya Garuda akhirnya anak ya. usahanya. Ya, Ya betul. mungkin karena kemarin ada pengesahan ini ya, tidak jadi di apa sih namanya? Pilot kan ya. Bakal ya tidak dipilotkan. Ya wajar sih kalau tidak dipilotkan nanti perusahaan penerbangan swasta akan jadi raja di Indonesia kan. Hmm. Itu. Itu berarti ya akan terus-terusan merugi aja nanti kan Garuda. Ya sabar-sabar aja lah. Itu ya. Yang cukup menariknya, yang cukup menarik, jadi infrastruktur itu hampir mendekati transaksi finance hari ini. Nah, ini transaksi finance hari ini tuh 4.648, sedangkan infrastrukturnya itu 3,3 3.300 kurang lebih ya transaksinya. Nah, itu mengakibatkan cukup strong juga nih. Apa saja sih sebetulnya yang cukup strong di infrastruktur? Karena kan sebelumnya kan kita tahu kalau finance sosok ya, kemarin kita kan Jumat tuh udah tahu BNI naik, lalu ada BRI naik juga, Bank Mandiri juga ikutan naik. Nah, ini yang menarik ini justru dari sektor infrastruktur. Nah, kalau kita perhatikan ke pinggir-pinggirnya, ini ada telekomunikasi, ada 3 emiten nih di 5 besar. Ini ada GMFI, anak usaha Garuda, lalu ada Excel, ada Jasa Marga. Nah, mungkin akan banyaknya kendaraan yang lewat, jadi investor banyak yang buying ya Jasa Marga, jadi masuk. Lalu Indosat Telkom masuk, telekomunikasi mungkin banyaknya silaturahmi via online ya, itu mengakibatkan 3 saham telekomunikasi menguat. Ya. Tapi, nah ini tapi ya kalau kita habisin ke ujung, ini towernya tidak ada bahkan. Jadi tebingnya ada nih, ini tebingnya ada, Telkomnya ada, Isat, Jasa Marga. Kalau Pren nggak ada ya wajar ya, Pren nggak ada nggak wajar, wajar lah. Itu ya. Jadi overall mungkin kalau misalkan rekan-rekan sudah punya posisi, terutama Excel ya, karena kita ada bahas juga Excel Jasa Marga, itu kalau misalkan mau boleh silahkan di hold, silahkan, itu masih cukup oke. Ini yang menarik juga ISA tapi naiknya sudah cukup tinggi, jadi saya prepare mungkin di Excel sama Jasa Marganya upside-nya masih ada. Itu. Lalu kalau untuk finance sendiri, ini ada potensi cukup oke di BBTN-nya. BBTN-nya masih cukup oke. Sisanya yang di guidance ini masih belum ada. Mungkin di ujung ada BTPS. BTPS di posisi terakhir dari sektor finance yang menguat. Nah, untuk yang melemah paling parah apa sih sebetulnya? Nah, untuk yang melemah paling parah itu ada transportasi nih. Transportasi ya. Transportasi Masih di ya. posisi paling bawah. Ya, masih sama energi masih belum ada penguatan, mungkin ada aksi profit taking ya di sektor energi. Jadi mungkin kalau mau buy on weakness bisa beres liburan mungkin ya, karena udah mau kepepet liburan juga, saya rasa mungkin jangan terlalu greedy dulu mau buyback sektor energi ya. Itu mungkin ya untuk list dari sektoralnya. Lalu untuk view-nya bentar. Hari ini tuh tadi ada dikirim sama ini warannya. Nah, ini dia. Jadi untuk indeks hari ini itu ditutup melemah tipis ya. Ini indeksnya dengan LQ45 sebetulnya menguat 0,7%. Hmm. Ini ya, 0,7%. Top aktif transaksi ya di indeks 30 itu ada Antam, transaksi frekuensinya itu 24.000 kurang lebih. Lalu ada BBRI 20.600 transaksinya. Lalu ada BBCA 20.000 kurang lebih. Nah, ini global indeksnya ya.
Ini bahkan beberapa indeks global ini bisa kita perhatikan masih melemah ya. Nikkei-nya melemah mendekati 2%, Hang Seng-nya bahkan 3,8, Shanghai-nya lihat koreksinya kurang lebih 5,1%. Waduh. Nah ini saya kebetulan belum dapat penyebabnya apa. Tapi kalau misalkan kita baca berita, ini ya meeting Eropa, Prancis kalau tidak salah tentang hukuman Ukraina ya, masih tentang war kemarin, war Ukraina Rusia. Jadi ada kemungkinan nanti Prancis akan lebih berat menghukum Rusia, akan lebih berat. Nah, tapi beratnya dalam sisi apa, ya itu kita belum tahu. Kemungkinan sih biasanya jelas dari komoditasnya sih, jelas itu. Itu mungkin untuk indeks hari ini. Nah, untuk gainers belum sabar Mas ya. Saya nanya satu dulu nih sebelum kita ngomongin gainers nih. Ini kan kemarin juga kalau nggak salah di hari Jumat atau hari Jumat kayaknya ya, Pak Jokowi kan mengumumkan untuk stop ekspor ini ya, ini ya CPO ya, bahan baku dengan minyak goreng CPO nih. Nah kalau kita lihat hari ini apakah saham-sahamnya juga mengalami pelemahan atau gimana nih? Kalau misalnya kita bicara untuk keluarnya kan harga CPO naik ya. Kalau nggak salah saya ada baca, harga CPO-nya naik akibat kebijakan ini. Tapi kalau untuk pengaruhnya ke saham Indo, apakah cukup tertekan atau justru nggak ada perubahan nih Mas ya kalau kita bicara tertekan justru. Jadi karena kan kita ngobrolin ngikutin harga ini ya, harga komoditinya kan. Ini kalau kita lihat ya. Jadi kita buka alpanya dulu. Alpanya itu Astra Agro Lestari. Ini bahkan hari ini ARB. ARB ya. Lalu LSIP-nya kita buka karena tim. Halo, Mas Halo? Halo, ya, gimana? Jelas ya Mas Randi? Ya. Tadi sempat keputus mungkin ya. LSIP-nya ARB, bahkan lalu Palm, Palmnya tidak ARB, tapi tadi sempat nyentuh ARB, sempat ke 850, kita perhatikan nih. Lalu ada DSNG. Nah, DSNG-nya ARB, tadi sempat nyentuh, tapi akhirnya naik lagi. Lalu ada SIM kalau tidak. SIM-nya tidak ARB ya, nih. Tapi tadi juga nggak nyentuh ARB juga. Tadi nggak nyentuh ARB. Jadi overall Alpanya aja AALI-nya ARB ya. Jadi overall hari ini marketnya aksi profit taking dari sektor CPO itu udah jelas terjadi. Biasanya sih kalau ditanya view-nya seperti itu berarti bahan baku CPO itu untuk dalam negeri dulu. Yang mana dalam negeri ya saya nggak tahu ngikutin harga luar kah atau enggak kan. Itu ya. Karena kita lihat pun ya, kita lihat harga minyak di pasaran Mas Randi ya. Masih sama kok 45, 47 sampai 50 masih di. Iya dong, kan belum langsung. Pengumumannya juga baru. Oh, belum ya. Saya kira nanti sama seperti kemarin. Kalau harga turun, pasti yang ini, yang retailer, bukan toko ya. Pedagang nih biasanya nggak mau turun juga langsung. Mereka kan beli udah di harga tinggi ya. Biasanya sih kayak gitu. Soalnya kemarin kan begitu head dicabut kan, begitu bebas dipasang tarif berapa kan itu tiba-tiba minyaknya langsung ada kan. Harganya langsung keluar juga begitu kan. Enggak juga sih, kalau di Hypermart ini, Hypermart Palangka ya, tetap masih kosong kok barangnya setelah dicabut kemarin. Oh, berarti udah mulai disembunyiin lah. Ya, jadi pas awal-awal kemarin pas dicabut juga. Nah, berarti kalau misalnya teman-teman sini bisa ngambil kesimpulan ya, jadi kalau kebijakan, segala sesuatu kebijakan itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya. Nah, kalau misalnya kita bicara ini kebijakan melarang ekspor CPO, yang mungkin diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan CPO luar negeri nih, karena mereka bisa menjual dengan harga yang relatif lebih tinggi akibat kebijakan di sini. Nah, sementara untuk perusahaan-perusahaan yang asli di Indo, ya mau nggak mau mereka akan kesulitan nih
untuk mencicipi keuntungan yang lebih besar ya. Karena ini kan sebenarnya apa ya bisa ini ya ada dua kepentingan yang berbeda ya di sini. Satu sisi kita harus Ya. pemerintah akan melihat kebutuhan masyarakat, tapi satu sisi lain mau nggak mau nih dari sisi bisnis ya mereka atau produsen CPO apa namanya tidak bisa menikmati keuntungan sebesar itu. Nah jadi mungkin jalan pintasnya untuk sementara ekspor CPO ditunda dulu sampai dengan harga minyak goreng lokal ya cukup stabil, itu harapan pertama. Sama seperti batu bara dulu kemarin ya sempat terjadi Ya. kelangkaan kalau kita tidak salah, itu juga ada baca beritanya. Mungkin ke depannya supaya win-win solution mungkin ini ya harus ada penjatahan tetap untuk konsumsi dalam negeri dulu ya baru bisa ekspor Nah, ya. itu. Saya rasa itu yang paling bijak sih dilakukan untuk saat ini ya ke depannya, untuk long termnya lah ya. Mau nanti CPO naik atau turun pun kebutuhan dalam negeri itu tidak apa namanya tidak terabaikan kayak sekarang ya, orang pengen ngejar harga CPO jadinya produsen pengen ekspor semua. Nah ini jadi harus ada MOU, harus ada kebijakan, harus ada peraturan, karena kan mau bagaimanapun kita salah satu penghasil CPO terbesar dunia ya, kalau nggak salah antara nomor Ya, satu betul. nomor dua, Betul sekali. saingannya cuma sama Malaysia doang. Nah, ini jadi harus benar-benar dibuat sedemikian hingga lah ya rulusnya. Nah, berarti kalau misalnya kita masih berekspektasi sedikit ya Mas Zihan ya sebelum apa namanya sebelum harga CPO Naik lagi nanti. sebelum CPO ini naik. Kalau misalnya kita kemarin kan untuk saham-saham consumer, nah ini kan kita ada dampak jangka Ya, panjangnya, nah, ada apa namanya dominonya nih, efek dominonya. Ini kalau misalnya kita bicara saham-saham yang ada di sektor consumer nih Mas Z. Kemarin kan mereka ya, tertekan akibat salah satu bahan baku ini juga kan banyak menggunakan ini ya minyak kelapa sawit juga ya. Kan ya, tertekan ya untuk betul. harga sahamnya. Ini kalau saya lihat ada dua saham hari ini yang cukup menarik sebenarnya yang kemarin juga terdampak negatif, itu ada ICBP dengan ada Mayora nih. Kalau saya lihat dua hari ini beberapa hari ini kayaknya udah cukup menarik. Kalau misalnya untuk Mayora dari sisi candlestick-nya udah mulai beberapa kali doji ya, sementara kalau ICBP ini kayaknya udah mulai coba reversal. Ini apakah sudah boleh untuk dimasukkan daftar watchlist atau gimana nih Mas? Atau harus nunggu dulu nih Ya, bener-bener efektif nih? sebetulnya kalau kita pribadi untuk konsumer tuh sudah peak kemarin Jumat. Jadi kita udah peak duluan. Mhm. ICBP, Mayora udah lebih dulu. Kurang lebih emang average kami ngajak di Mayora itu 1.600. 1.600 paling tinggi tuh sempat saya ngasih menu di 1.630 atau 20 saya lupa. Ternyata Mhm. kemarin sempat turun dulu ke 1.550 kan. Ternyata hari ini ya, Mayoranya naik lagi. Jadi overall masih di rank beli karena rank Mhm. belinya saya update maksimal 1.600. Jadi overall kalau misalkan mau buying silahkan untuk consumer good-nya. Nah untuk IJBP pun betulnya hari Rabu kemarin saat kelas Pak Berlian Jupeni itu udah ada pick juga ICBP-nya. Jadi cukup menarik ICBP-nya, silahkan dikoleksi. Tapi yang kencengnya justru Mhm. Unilever hari ini naik 7%. NVR ya, iya karena dia juga tertekan Iya, ya bahan baku apa namanya sabun dan lain-lain kebutuhan masyarakat ini ya, apa namanya dari CPO juga, dan ada kebijakan ini kan mungkin market atau investor merespon bahwa ini akan terjadi penurunan harga CPO yang otomatis iya, juga biaya produksinya dari Unilever ataupun juga saham-saham yang ada sektor consumer seharusnya bisa di ini juga ya di press juga ya sehingga bisa menambah margin keuntungan mereka lagi. Nanti kalau misalnya kita melihat betul. dari teknikalnya tiga perusahaan ini ada trading plan yang cukup baik nggak Mas ya? Kalau kita lihat nih mumpung sentimennya masih hangat, wah ya kan ya, Oke, tiga kita hari buka lagi dulu ya. untuk transaksi sampai dengan libur panjang kita, apakah masih cukup menarik dilihat dalam waktu 3 hari ini? Bentar kita buka dulu ininya, lukisannya. Biar sekaligus ya. Nanti aku Untuk lupa soalnya kalau habis dibaca nanti lupa. betul betul ICBP-nya ya. Hmm. Oke, untuk Unilever-nya, ini Unilever dulu ya. Jadi Mayor ini tadi kisaran udah ya, Oktober. tinggal di CBP Unilever lah ya. Yang saya tahu kan Nanti kayaknya itu ya. Nah, oke. Kita buka langsung aja nanti chartnya karena nggak pakai lukisan nih. Jadi
Untuk Unilevernya ini kembali mendekati resisten sebelumnya ya. Dia sudah break Fibo 236, 238 pun bahkan break. Nah, hari ini kenapa sih nggak close di harga high-nya? Nah, dia kepentok Fibo 50 ya. Ini sebetulnya well done dan cukup bagus. Kenapa cukup bagus? Berarti menandakan Unilever ini sedang dibentuk oleh market maker double bottom. Ya, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Dengan W-nya itu di sini ya. Nah, berarti nanti kalaupun koreksi sampai 3.600, ini 3.600 nih di area 38,2 atau mendekati di bawah 3.600 bahkan 3.550 itu overall masih boleh boleh di buying ya. Dengan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya boleh di kisaran 3370 yang ini nih. Ini untuk Unilever-nya ya. Jadi overall rekan-rekan mungkin yang sudah punya posisi kurang lebih di dekat-dekat sini atau di 38-an silahkan di hold juga masih oke. Itu ya untuk Unilever-nya. Lalu untuk Mayoranya. Nah, Mayoranya ini kemarin sebetulnya kena stop loss nih di kurang lebih 1630. Nah, kan karena sempat stop loss kalau ada rekan-rekan stop loss. Nah, hari ini volumenya cukup besar lagi. Lalu ada bentuk hammer juga ya. Candle hammer, kemarin ada 3 doji, lalu keluar hammer. Nah, dengan hari ini tuh break Fibo 23,6 ya. Break Fibo 23,6-nya. Jadi overall cukup menarik nih untuk Mayornya. Kalau kita lukis, ini polanya belum ada pola sih. Tapi kalau kita lukis manual ya, ini kalau kita lukis manual, Mayora itu harusnya bentuknya ada flag nih, harusnya nih. Coba. Coba lukis dulu. Nah ini ya. Ini Mayora nih. Di Mayora ada flag juga, tapi belum cukup low risk juga, cukup low risk karena dia beberapa kali mantul di sini. Lalu udah ada volume juga, jadi overall kalau misalkan mau silakan di hold untuk Mayoranya. Nih ya. Targetnya mana? Targetnya mungkin boleh di 1750 sampai 1770 nih untuk Mayoranya. Stop lossnya boleh di kisaran 1500-nya ini. Di area-area sini boleh stop loss-nya. Ini untuk Mayora ya. Kenapa Mayora cukup menarik? Yang pertama tim riset RHB juga ada cover, jadi cukup pede juga. Saya infonya, jadi ada tim riset kita yang covernya, jadi overall cukup menarik Mayora. Okay. Lalu untuk ICBP-nya sama, ICBP pun sama di cover oleh tim riset. Nah ini lukisannya, bentar kita coba pakai yang otomatis tadi ya, biar ada stop loss-nya. Nah ini untuk ICBP. Nah ini ICBP ini udah beberapa kali ini yang biru-biru ini ya. Ini udah ada, ini spekulasi buy. Yang biru-biru dot ini ada spekulasi buy. Tapi baru hari ini keluar buy ya. Ini segitiga biru ini buy. Konfirmasi ini ada pola candle. Ini beres candle merah, lalu candle hijau yang berbentuk sama itu kalau tidak salah pola candle apa saya lupa, pokoknya ini kalau ketemu dua candle ini nih, ini yang dua candle gitu, ini lupa juga saya. Iya, ini pola, ini ada pelanjutan, ini bagus polanya, jadi kalau misalnya mau silahkan buying. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di 7100 nih ya. Volume juga ada, bisa rekan-rekan perhatikan, bahkan dari minggu kemarin ya sudah ada volumenya. Volume sellingnya udah habis nih, di sini udah habis volume selling. PWAP-nya ada di kurang lebih kisaran harga 7.408 ya. Nih PWAP. Ini nih yang gelap-gelap tuh ada transaksi besar di 7.400. Jadi overall masih cukup so-so lah. Mau di buying silahkan untuk ICBP-nya. Untuk polanya sendiri belum ada kelihatan nih kalau dari lukisan manual ada pola apa. Itu mungkin untuk ICBP. Oke, itu dia tadi 3 saham tadi ya yang sebenarnya akan kita tunggu efektivitasnya nanti. Dan untuk posisi top gainers dengan top losers nih Mas, siapa aja nih kalau kita boleh tahu nih hari ini? Ya kan tadi udah dibahas spill dikit ya teman-teman ya, itu ya analisis makro yang cukup menarik ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara top gainers dengan top losers nih hari ini, siapa aja nih Mas dari indeks LQ45? Untuk posisi pertama ada indeks
ada indeks. Di LQ45 itu ada Unilever Oh, naik UNVR ya, 7,5%. gokil ya. Akhirnya Udah lepas langka. COVID ya. Ya, kita sebutnya udah langka lah ya. Udah Udah langka langka, masuk betul. Gainers dan Loser ya. Hari ini Mm-mm. naik langsung kencang 7,5%, ditutup di 3.690. Lalu yang Mm-mm. kedua ini ada BBTN. BBTN naik 5%, ditutup di 1.865. Lalu ada Oke. Excel. Excel naik 4,1%, ditutup di 3.290. Mm-mm. Ada Excel Narang ya. Jangan sebut nama. Oh, iya betul ya Allah. Semoga beliau jadi sponsor kan, jadi bisa beli borong Excelnya kan. Oke, yang keempatnya ada MTech. Ada MTech masih strong ya MTech-nya ya. Masih strong ini kalau melihat polanya saya optimis ini MTech nih kembali ke kepala 3.000 untuk MTech ya. Hari ini naik 2,8% ya. Mm-mm. Nah, ini sesuai seperti yang kemarin kita ada bahas tempo lalu itu ada kita bahas tobacco ya Mas Randi ya. Kita ada bahas tobacco. Well done, tobacco-nya naik, tapi saya nggak tahu nih kemarin itu di kisaran 900 kalau nggak salah pas kita bahas MSP-nya. Kalau nggak salah ya, pas WIM yang naik kencang itu loh. Mm-mm. Tuh. Jadi overall hari ini kalau kita perhatikan ya ada satu finance, ada satu consumer good, lalu ada cenderung mix. Tapi kalau kita perhatikan ini kalau kita lanjutkan ke samping ada Telkom, ada BBRI, ada BNI, BCA. Jadi overall finance dan sektor apa tadi yang menguat satu lagi? Sektor infrastruktur. Ya, ini Excel, lalu Telkom kan, Tebik kan itu di sektor infrastruktur ya. Jadi overall masih bisa diperhatikan untuk minggu depan. Itu ya. Lalu untuk losernya, metal mining masih jadi koreksi karena bisa kita perhatikan dari sektor energinya melemah ya. Harum bahkan hari ini turun 5,1%. Lalu Antamnya hari ini turun 4,3%. Lalu Mm-mm. Tinsnya hari ini turun 3,1%. Lalu MNC-nya, nah ini MNC padahal ada di basic industri tapi agak unik juga kenapa ada aksi profit taking di MNCN. Hari ini tutup di harga 1.005, turun 2,9% untuk MNC-nya. Nah, yang ke limanya ada Inco. Inco turun 7,7 turun 2,8%, ditutup di 7.725. Ini untuk Inco. Ini yang terakhir Inco. Semoga jelas ya. Harusnya sih kelihatan sih kalau pas saya nggak gerakin. Oke. Itu untuk info hari ini. Kalau bisa kita perhatikan metal mining masih jadi pemberat market hari ini ya. Mm-mm. Jadi masih jadi pemberat market hari ini. Nah, jadi nggak usah buru-buru rekan-rekan mau buyback terutama karena udah ada aksi profit taking mungkin uh, udah ada taking profit kemarin ya. Jadi saya rasa masih boleh incar lah nanti kalau ada aksi profit taking ya. Kalau ada nanti ada volume buying besar lagi silahkan koreksi. Oke, itu mungkin dari top gainers dan loser ya. Baik. Berarti saya ucapin happy cuan dulu mungkin untuk teman-teman yang saham-sahamnya di posisi top gainers hari ini dan happy cut loss juga mungkin untuk teman-teman yang saham-sahamnya di posisi top losers saat ini. Gak apa-apa. Kalau Unilever aja bisa di posisi top gainers hari ini, seharusnya teman-teman juga bisa ya membuat apa namanya portofolionya menjadi lebih baik lagi. Itu segala sesuatunya memang harus teman-teman pelajari lagi, dilihat lagi apakah kondisi makronya memberikan dampak positif atau negatif terhadap saham. Kalaupun ada dampak negatif ke satu sektor tertentu ya tugas teman-teman mencari kira-kira sektor yang mendapatkan dampak positifnya apa. Nah, kayak analisis sederhana kayak kemarin ya. Ketika CPO dilarang, maka yang terdampak apa? Oh, saham-saham CPO. Itu berarti seharusnya teman-teman sudah lakukan jual di sana. Oh, ketika CPO hanya bisa diedarkan di dalam negeri, berarti ada potensi harga CPO dan minyak kebutuhan bahan baku dari CPO ini akan turun. Nah, kalau itu berarti saham-saham mana nih yang akan diuntungkan? Sebenarnya teman-teman bisa belajar sesimpel itu, jadi nanti bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, ini sekarang kita coba bahas dari Mas Hendra. Mayor sudah dibahas tadi ya, udah dikasih technical analysisnya oleh Mas Zehan. Selanjutnya dari Usai underscore Yong, kalau untuk saham kepik gimana nih Mas Kepik nih?
Untuk kepik ya. Untuk kepik, bentar ini yang nanya siapa nih? Usayong. Nah, ini kadang jujur ya Mas Radi, saya sekarang kalau ada yang nanya itu benar-benar saya perhatiin dulu. Ini yang nanya ini udah ada diajak di forum kayaknya nih. Karena beberapa kali pertanyaan dari investor nih yang ada di sini itu kadang saya perhatiin ada yang naik, bahkan ada yang naik 15% lah di hari esoknya. Nah, kalau ditanya ini kepik bagaimana? Ini kalau kita lihat ada ini break low ya. Nah, ini break low, dia tidak jadi, bukan tidak jadi, mungkin karena memang EP-nya kejam sih. Ini untuk kepiknya ya. Jadi break low, ini break low itu gimana Mas maksudnya? Low sebelumnya itu ditembus. Nah, ini ya. Ini di sini dia break low, akhirnya turun. Nah, berarti potensinya dia kemana ya? Semoga dia ke sini nih. Ini ya untuk kepiknya. Dia agak hati-hati. Yang udah punya posisi. Ada pola, ada sih sebetulnya. Tapi polanya nggak terlalu bagus nih. Jadi kalau kita lukis, ini ada pola simetrikal. Tapi gagal ya. Ini pola simetrikal. Nah ini. Ini pola simetrikalnya nih. Nah ini pola simetrikalnya dia gagal. Akhirnya dia koreksi. Support dijebol, dia lanjut turun lagi. Berarti kemana nanti? Ke 83-an lagi kurang lebih. 83 atau bisa lebih rendah lagi. 83 sih harusnya. Kalau kita ubah ke weekly ya. Coba kita lihat ke weekly. Ini volume buying-nya masih ada di sini. Ini volume buying-nya masih ada di sini. Dia belum ada exit. Jadi mungkin strateginya mereka mau ngeluarin retail. Ngeluarin retail berarti ya ini udah dekat nih. Udah dekat dengan support sebelumnya. Volume jual pun nggak tinggi-tinggi banget ya. Ini bisa kita perhatikan. Ini satu candlenya 1 minggu ya. Satu candlenya 1 minggu. Jadi 1, 2, 3. Ini udah ada pola three black crowns juga. 1, 2, 3, berarti nanti konfirmasi bisa kurang lebih 83-an sih kalau mau lebih oke. Kalau udah punya posisi ya banyak berdoa dulu lah ya. Semoga dia nggak dibawa lebih ke bawah 83 untuk kepiknya. Itu mungkin untuk KPIG. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Vivi Kelana nih. Cukup menarik pertanyaannya. Kalau untuk saham LAN dengan JSMR, Jasa Marga nih, boleh entry nggak? Untuk support resistnya di area berapa nih? Sorry ya guys. Biasa ikut cuaca. Ini cakep sih sudah ya. Chartingnya Jasa Marga cakep ya. Oke, kita bahas Jasa Marganya dulu. Jasa Marga 4.000 sih optimis ya. Harusnya 4. Nih ya. Ini saya pakai chart weekly. Jadi sebetulnya kita sudah pernah bahas lukisan Jasa Marga tuh ya. Dari pas ini ya. Ini lukisan terakhir saya nih. Bareng live juga rekan-rekan. Ini yang saya gambar. Ini udah cukup low risk ya. Berarti rekan-rekan saya anggap sudah punya di kisaran harga 3.400 sampai 3.300. Saya nggak punya ya. Karena saya ada beberapa kali juga pick Jasa Marga ke rekan-rekan. Dengan volume yang cukup menguat, lalu ya, ini kalau kita perhatikan, ini dia sedang membentuk pola ascending. Ini pola ascending. Nah, kalau dia nanti ada pullback atau, nah ini pullback di area kurang lebih 3.850, itu silakan buying. Targetnya 4.000 tuh optimis sih. 4.100 optimis bisa. Itu untuk Jasa Marga. Jadi mungkin incar-incar koreksian ya. Hari ini pun bahkan Jasa Marga, sebentar. Jasa Marga itu hari ini nggak merah, Mas Randi. Oh merah. Merah 2 tik saja. Nih. Jadi hari ini tuh Jasa Marga strong, bahkan sempat naik ke 3950 bahkan turunnya hanya ke 3760. Jadi overall masih strong. Kalau misalkan mau berarti nanti area entry-nya nih di sini aja. 3760 sampai 38 mungkin. Untuk Jasa Marga ya.
Itu untuk jasa marga. Lalu untuk land, nah ini land saya nggak tahu nih emiten apa. Kalau nggak salah Trinity ya, kalau nggak salah nih. Trinity bukan. Kalau Trinity, oh bukan ternyata. Bukan grupnya Trinity. Nah ini saya landnya nggak tahu ya. Kalau nggak salah ini saham. Oh, ini saham lama juga nih. Oh ini saham lama ini. Oh pantesan. Oh pinter nih. Thank you Mbak. Ini kayaknya ada udang di balik batu nih, Mbak nanya nih. Ini lan cukup oke. Bentar, kita zoom dulu nih. Volumenya gede banget, bro. Ini lan ya. Ini volume buying-nya cukup oke, tapi hari ini ada koreksi ya. Jadi kalau misalkan mau entry, mungkin nanti tunggu di kisaran 90 nih. 90 lebih oke nih. Volumenya juga besar, tapi agak hati-hati ya. Ini saham pernah nyentuh 60 nih 2 kali bahkan. Ini saham saya nggak tahu nih saham perusahaan apa, jadi masih agak hati-hati ya. Ini untuk lainnya. Baru IPO 2019. Pas pandemi banget lagi. September. Jadi agak hati-hati nih sahamnya udah tidur lama. Mungkin mau digoreng mungkin ya. Itu untuk lainnya. Baik. Itu mungkin. Berarti kalau untuk land nggak berani komentar banyak ya Mas Zian ya. Kalau mau trading ya boleh. dipakai untuk fast trading aja ya karena volumenya lagi naik ya. Ya. Volumenya lagi naik nih betul. Baik. Nah itu, jadi untuk Mbak Vivi mungkin kalau untuk jasa marga tadi sudah disampaikan Mas Ikan, tapi kalau untuk saham land, disclaimer on ya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan profil resiko masing-masing aja nih ya Mbak ya. Oke, baik kita lihat lagi apakah ada pertanyaan yang kelewat nih dari aku nih. Bentar ya. Jaya berjaya dong hari ini. Wah, keren nih Mbak Nur Atta. Nyesal kecepatan jual jasa marganya malah terbang. Nah, kalau cuan ya cuan ya. Kalau udah terbang ya udah. Rezekinya cukup sampai di situ aja. Nggak apa-apa. Masih ada kesempatan di hari-hari yang lain. Oke, baik. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas E. Nah, ini sisa 3 hari. Apakah ada saham-saham yang cukup menarik untuk dimasukkan ke dalam daftar watchlist atau apa nih, Mas E? Ada nih. Ini saya baru nemu ada tebik nih cukup menarik. Jadi tebik cukup menarik nih ya. Jadi ada pola bullish flag juga, tapi dia udah keluar dari area ininya ya, pola flagnya. Ini flagnya kepanjangan juga ya. Intinya sih dia udah keluar area ini ya, trend line-nya. Ini kalau kita lihat udah keluar trend areanya. Ini dia udah pullback juga. Jadi kalau misalkan mau mungkin boleh nanti tunggu 3.000-an mungkin oke nih. Kenapa tunggu 3.000 volumenya? Ini ya. Nah, weekly pun dia oke, tapi volumenya nih yang belum oke nih. Nih volumenya belum oke, bahkan seminggu ini merah terus nih. Nih ya. Ini volumenya bahkan seminggu ini merah terus. Jadi kalau mau mungkin nunggu deket-deket 3.000 ke bawah lebih oke sih. Saya lebih agak pede di kisaran harga 3.000 ke bawah lah. Kalau udah di atas 3.000 ya udah berarti itu mah rezeki orang lain lah ya. Karena kemarin sempat high-nya nyentuh 3280 nih tebik. Jadi memang dia beberapa kali polanya nurut juga sih, tapi nunggu dulu mungkin ya. Nunggu di 3.000-an itu sih tebik yang menarik. Oke, tebik. Selanjutnya ada lagi? Iya. Nah, tebik kisaran 3.000 ya untuk tebiknya. Lalu bentar, tadi belum dibuka semua nih. Untuk Mayora dan ICBP ya, boleh silakan jadi pick juga karena naiknya belum tinggi juga. Lalu ada kebanyakan nanti. Itu mungkinnya 3 ya, kemungkinan saya ada fokus bahasnya. Tadi tebik sudah. Lalu Mayor, kalau tidak salah saya pun sempat pick juga ke rekan-rekan Instagram ini ya, Mayoranya. Jadi kita ulang lagi nih Mayoranya.
ini jadikan pick hari ini karena cukup menarik, volume ada juga, lalu semoga valid reversalnya ya. Ini untuk Mayoranya, rank belinya di mana? Di 1.600 boleh, di bawah harga hari ini tuh boleh untuk Mayoranya. Jadi kalau ternyata nanti ada market tiba-tiba balik arah atau koreksi seperti tadi itu boleh di picknya, pick pilihannya Kayaknya besok langsung naik sih dia. Karena candle apa kuat sih hari banget. ini? Ember ya? Karena Oh iya kuat hari ini banget ember. ya powernya ini. Kalau kulihat Mayora ya, opennya 15.80, di bawah turun 15.40, langsung terus naik ke 16.30. Ini seharusnya nih open gap up sih besok. Iya nggak sih? Oh iya, iya kalau kalau nggak open gap up ya minimal rekan-rekan titik entry-nya di 1.600 sampai 1.650 lah ya. Nah, itu. Rank saya entry untuk Mayoranya ya. Nah, nih kalau Mas Zihan lu lihat charting 5 menitnya itu kuat banget tuh power buy-nya tuh. Oh iya, closing tadi ya bahkan ya. Nah, ya, Iya, closing tadi nih di buying-nya. Oh bener tuh. ya, powernya Itu kuat artinya sekali. nih. Jadi kemungkinan open gap up tuh besok. Ya sama, bener kayak kata Mas Zihan. Ya kalau dikasih sih ya, kalau dikasih di harga Mas Zihan ya lumayan ya. Ya, cuma kan kita Semoga nggak tahu lah. ya kayak seperti apa. Mm-mm. Oke, lalu yang ketiga tadi ada ICBP ya. Sebetulnya ada pick lain tapi kita ke ICBP. Ini ICBP nih, nah ini juga sama ya. Ini bahkan ditampung, ditadahin terus nih hijau nih. Ditadahin terus ICBP-nya. Jadi Mm-mm. overall cukup oke, solid juga. Kalau misalnya mau silahkan. Udah turun cukup oke juga kan. Nah, targetnya ya optimis-optimis ya kalau sabar 8.000 bisa kembali ke support sebelumnya ya untuk ICBP-nya. Mungkin itu rank areanya mungkin 7.400 cukup oke sih. Itu ya. Itu mungkin tiga. Oke, Ada baik. ICBP, Mayor, sama tadi satu lagi itu ada Tebik ya. Sebetulnya Oke. bentar, saya tadi nggak ada buka Excel. Bentar, saya tadi penasaran nggak ada buka Excel karena tumben nggak ada yang nanya Excel. Uh, Padahal Excel ini ada katalis loh, ada katalis dia. Oh ini upsetnya juga masih ada ya Excel. Ini only hold ya, only hold karena hold only. Jadi yang udah punya posisi boleh di hold. Upsetnya juga ya mungkin koreksi di sini. Ada potensi sebetulnya dia breakout, ada potensi karena dari emiten telekomunikasi yang lambat ya ini ya Excelnya belum strong, Telkomnya bahkan sudah mendekati 5.000, ISAT-nya sudah 7.000, Excelnya kurang lebih dari dulu 3.000, 2.000-an kurang lebih. Nah ya, jadi overall kalau ini breakout sih harusnya cukup oke nih untuk Excelnya. Ini banyak sekali lukisan pola di Excel. Jadi Mm-mm. kalau misalkan nggak mau tebiknya ya, ini picknya ya. Kalau misalkan nggak mau tebiknya, yes oke silahkan Excelnya boleh. Karena tebiknya kan udah naik tinggi ya, udah naik tinggi sekali. Ini saya Excel dari dulu notabene harganya nih lihat 3.000 turun 2.800 pernah low-nya 1.700 lalu naik lagi. Nah, kenapa sih dia baru baru perubahan tren? Nah, ini kalau kita lukis ini si Excel nih lihat. Dia baru nah ini. Nah, ini tren jauhnya. Jadi dia baru nih lagi mencoba nih. Dia tuh lagi mencoba lewati resisten yang beberapa kali nggak bisa ditembus. Ya. Jadi mungkin nanti areanya ya di 3.000 juga cukup oke sih. Ini kalau kalau ini udah break dan valid nih, itu biasanya bisa aja sih 4.000 tuh kembali lagi ke 4.000 bahkan. Ya semoga lah tuh. Itu ya. Jadi kalau dibilang upset yang masih cukup panjang mana, tapi target tim riset Excel 3.400 ya. 3.400. Kalau tebik, saya nggak ada baca tebik tuh di cover targetnya berapa. Saya nggak tahu. Tapi yang ada di bawah tuh Excel. Indosat itu udah achieve 7.000 target tim riset. Telkom itu saya lupa targetnya itu kalau nggak salah udah achieve juga. Yang belum itu justru ini Excel, Excel sih yang belum. Itu mungkin ya. Oke. Baik, ini Itu terakhir mungkin. ada pertanyaan terakhir Mas Z. Untuk INKP dengan Oke. Tekim gimana nih? Untuk INKP dan Tekim, ini sama saham komoditi juga, tapi komoditi yang ini agak unik ya, agak unik karena
dia energi apa bahan bakunya bahan baku alam ya. Mungkin kedepannya akan ada bahan baku dari alam yang bisa dijadikan bahan produksinya ya. Kita tinggal nunggu kedepannya INKP ini akan rotasi bisnisnya kemana. Karena kan nggak terus-terusan pakai bahan baku pohon ya untuk ini bahan produksinya. Nah ini ya, kalau kita perhatikan INKP-nya sudah break low dari symmetrical triangle, lalu support sebelumnya pun sudah disentuh. Jadi kalau bisa dibilang dia mau kemana, dia ada kemungkinan potensi menyentuh support berikutnya di kisaran 7.100. Ini kita hapus karena dia sudah lewat, nah dia kemungkinan ke 7.100. Jadi kalaupun rekan-rekan ini trend line-nya juga dia udah valid ya, udah break low-nya. Jadi ada kemungkinan dia nyentuh lagi area 7.100-nya atau nanti bahkan 7.100 sih. Agak optimis sih saya 7.100 ya. Kalau misalkan nanti ternyata balik arah ya udah, kalau ternyata balik arah nanti bisa kelihatan kok kalau ada volume buying cukup oke, itu rekan-rekan tinggal beli lagi aja. Karena INKP ini yang cukup uniknya, dia beberapa kali suka bikin kasih surprise. Sehari naik itu kencang, bisa 15% nih di sini nih. Nih contohnya. 7%, 8%, 9% nih di sini nih. Ini naiknya tinggi-tinggi nih. Jadi overall kalau misalkan mau nunggu dia betul-betul sold, oversold sekali, baru nanti boleh buying. Semoga 7.100 nih mendekati 7.100 lah, semoga ya. Itu mungkin untuk INKP-nya. Kalau untuk tekimnya, dari kemarin kebetulan saya nyebratin INKP-nya karena tekimnya chartnya nggak bagus si tekimnya tuh kan. Mau digambar gini juga bisa sih. Nah ini. Nah, digambar gini kan nggak bisa. Ini juga bisa nih. Nah ini ya. Ini tekimnya. Dia bahkan beberapa kali ke polanya aja nggak nurun. Jadi overall sini, nah ini ke sini mungkin sih. Ini ke sini juga bisa. Berarti target berikutnya dia kemana? Ke sini dong, ke 6.200. 6.200 semoga ya untuk ya tekimnya. Oke. Baik. Itu dia tadi pertanyaan terakhir ya buat sesi hari ini. Luar biasa teman-teman semua. Tapi seperti biasa saya ingatkan apapun yang disampaikan Mas Zihan di sini, baik saran ataupun jawabannya tadi semuanya bersifat disclaimer.